pemaparan materi sebelumnya oleh dosen Bapak Adi Mursalim bahwa supply chain artinya rantai pasok atau juga disebut jaringan perusahaan-perusahaan secara bersamaan bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir ataupun konsumen, yaitu dari perusahaan supplier lalu ke pabrik, setelah ke pabrik yaitu ke distributor, toko, dan yang terakhir itu retail atau dari penjual ke pembeli konsumen akhir. Ada 3 hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu yang pertama ada material, merupakan bahan baku, komponen, dan produk jadi. Yang kedua itu informasi atau kapasitas atau status pengiriman. Yang ketiga yaitu keuangan, yang mana merupakan pembayaran dari sebuah produk. Untuk tujuan supplier sendiri itu merupakan memaksimalkan keseluruhan nilai. Namun juga ada masalah pada supply chain yang dihadapi. Yang pertama yaitu ada kurangnya infrastruktur logistik, menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Yang kedua yaitu masalah kualitas bahan dan komponen dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantai pasokan. Yang ketiga yaitu perusahaan isi murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena mereka tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan jasa logistik eksternal. Yang keempat yaitu rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. Yang kelima yaitu bahan ini bisa lambat dan rawan kesalahan, terutama tidak ditangani secara manual. Yang keenam yaitu perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan IT. Dan untuk tantangan mengelola supply chain ada beberapa bagian seperti yang kita lihat di sini, yaitu yang pertama ada kompleksitas struktur supply chain. Yang kedua yaitu ketidakpastian, yang mana kompleksitas struktur supply chain itu adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Yang kedua yaitu pembayaran budaya dan bahasa. Yang selanjutnya ketidakpastian, yaitu merupakan ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat atau ketidakpastian pembeli dan dari supplier, pengiriman harga. Yang selanjutnya yaitu ada supply chain dan supply chain management. Pengertian dari supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pemasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimnya ke pemakai akhir. Sedangkan supply chain management adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaan. Pendekatan yang ditekankan dalam supply chain management adalah terintegritas dengan semangat kolaborasi. Selanjutnya itu komponen dari supply chain management. Yang pertama ada upstream supply chain, yaitu penggandaan. Yang kedua yaitu downstream supply chain, merupakan sebuah aktivitas yang melibatkan pengirim produk kepada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan pada distribusi, transportasi, pergudangan, dan after sale service. Yang ketiga yaitu internal supply chain, yaitu mentransformasi masuknya dari para penyalur ke dalam keluarnya organisasi itu. Merupakan aktivitas utama adalah manajemen produksi, pemfabrikasi, dan pengendalian persediaan. Cangkupan supply chain management yaitu merancang produk baru atau product development. Yang kedua itu mendapatkan bahan baku atau product mint. Yang ketiga merencanakan produksi dan persediaan. Yang keempat yaitu melakukan produksi. Yang kelima melakukan pengiriman. Yang selanjutnya yaitu manfaat supply chain management secara tidak langsung. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen berdampak pada loyalitas konsumen. Yang kedua, meningkatkan pendapatan, yang mana semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turun pula peningkatan pendapatan perusahaan. Yang ketiga yaitu menurunkan biaya, yang mana mengintegrasikan aliran produk dari perusahaan kepada
konsumen akhir, berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Yang selanjutnya yaitu manfaat supply chain management secara tidak langsung kedua, yaitu pemanfaatan aset semakin tinggi. Karyawan semakin terlatih dan terampil dari segi pengetahuan atau skill sehingga mampu memperdayakan penggunaan teknologi tinggi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu peningkatan laba. Semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, perusahaan semakin besar, perusahaan yang mendapat keuntungan dari proses distribusi produk lambat laun akan menjadi besar dan tumbuh lebih kuat. Dan yang selanjutnya itu manfaat supply chain management secara langsung, yang mana secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Yang kedua yaitu supply chain management berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok sesuai dengan aspirasi pelanggan. Yang ketiga yaitu melalui pelaksanaan supply chain management, pemasar dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan konsumen sehingga bisa dikomunikasikan kepada perancang produk. Yang terakhir yaitu peran teknologi internet yang terbagi menjadi dua dalam supply chain management. Yang pertama ada electronic procurement yang merupakan salah satu modal penggandaan yang mendukung hubungan jangka pendek atau e-quotation, yaitu suatu aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Yang kedua yaitu ada e-fulfillment, adalah pemenuhan pesanan pelanggan secara elektronik. Bisa kita lihat dari materi atau slide ini bahwa peran teknologi internet sangat penting dalam rantai pasokan atau supply chain management. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.